Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Maulana dengan NIM 2010901008 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang sedikit tentang yang ada di mata kuliah komunikasi multikultur, yaitu bahasa, makna, dan model komunikasi multikultur. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bahasa. Nah, jadi bahasa adalah medium untuk menyatakan kesadaran, tidak sekedar mengalihkan informasi saja. Nah, bahasa juga merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi. Bahasa memiliki hubungan yang erat dengan kesadarannya, entah itu lewat bahasa orang mengetahui tentang karakteristik orang lain dalam berekspresi dengan kata-kata ataupun bahasa. Nah, jadi kata-kata yang disusun oleh simbol atau lambang, sehingga bahasa merupakan susunan dari simbol maupun lambang yang ditata menurut ilmu bahasa. Nah, dalam kehidupan manusia sangat membutuhkan berinteraksi dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Nah, lanjut. Di sini bahasa memiliki fungsi 3. Yang utama adalah naming atau labeling, yang pengertiannya atau penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya, sehingga dapat dirujuk dalam berkomunikasi. Nah, yang kedua, interaksi. Interaksi merupakan kegiatan yang memungkinkan terjadinya sebuah hubungan antara seorang dan orang lain yang kemudian diaktualisasikan melalui praktek komunikasi. Nah, yang ketiga ada transmisi informasi. Transmisi informasi ada alur-alur atau jalur dari komunikasi. Nah, lanjut kita masuk ke makna. Makna merupakan setiap hal yang dimaksud atau diartikan oleh individu atau masyarakat dapat berupa simbol ataupun kata. Nah, bahasa dan makna sesungguhnya adalah dua hal yang berbeda, baik menyangkut istilah maupun substansi keduanya. Dalam komunikasi, bahasa lebih dekat dengan kata-kata, baik yang bersifat lisan atau verbal maupun bukan lisan, non-verbal. Nah, jadi bahasa dan makna itu sesungguhnya adalah dua hal yang berbeda, baik menyangkut istilah maupun substansi keduanya. Nah, jadi kayak bahasa itu memiliki kayak ada dua kata-kata yang bersifat lisan maupun bukan lisan atau non verbal. Nah, jadi lain halnya dengan bahasa atau simbol yang bersifat konkret atau makna justru bersifat abstrak. Karena itu makna nyaris tak terdefinisikan, sebab menafsirkan makna pada dasarnya hanyalah berdasarkan bahasa yang bersifat konkret itu. Dalam proses komunikasi, bahasa dan makna merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan oleh keduanya selagi senantiasa masih ada. Nah, yang ketiga, lanjut ke model komunikasi. Model komunikasi itu ada 3. Yang pertama, model komunikasi Berlo, model komunikasi Newcomb. Yang ketiga ada model komunikasi Laswell. Nah, model komunikasi Berlo memiliki konsep penting. Yang pertama ada short message, channel, and receiver. Yang kedua, komunikasi Newcomb. Konsep pentingnya adalah yang pertama umpan balik, perbedaan dan kemiripan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa. Nah, lalu pemimpin pendapat sebagai unsur tambahan dalam komunikasi massa. Nah, lalu pada yang ketiga ada komunikasi Laswell. Komunikasi ini dikelompokkan dalam bentuk model komunikasi linear. Nah, jadi dalam komunikasi linear ini, komunikasi dipandang sebagai proses yang berjalan secara satu arah, di mana pengiriman pesan atau sender adalah satu-satunya elemen komunikasi yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Nah, penerima pesan ini digambarkan tidak memberikan umpan balik atau tanggapan pesan yang dikirimkan. Nah, sinyal pesan
di-encode dan dikirimkan melalui media. Nah, pada umumnya model komunikasi ini diterapkan pada konteks komunikasi massa seperti contohnya televisi, radio, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke komunikasi yang Berlo. Nah, jadi yang pertama, source memiliki arti pihak yang menciptakan pesan, individu maupun kelompok. Nah, yang kedua, memiliki arti terjemah gagasan dalam kode simbolik, verbal ataupun nonverbal. Nah, yang ketiga ada channel, yaitu adalah sebuah media yang membawa pesan. Yang keempat ada receiver, adalah suatu atau individu atau kelompok yang menjadikan sasaran komunikasi. Nah, pada model komunikasi Berlo ini terdapat kekurangan, yaitu model ini tidak dapat menjelaskan mengenai bagaimana umpan baliknya dan dari pesan tersebut. Komunikasi diasumsikan sebagai fenomena yang drastis. Nah, pada model komunikasi ini juga tentunya terdapat kelebihan di mana model ini tidak terbatas pada komunikasi publik ataupun komunikasi massa. Nah, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Nah, lanjut. Nah, mungkin yang bisa disimpulkan dalam materi itu, dalam masyarakat, kesimpulan ya, dalam masyarakat multikultural yang terdiri dari kelompok masyarakat multiras atau multi-etnik, atau dialek, aksen, jargon, argot, heterogenitas dan homogenitas. Lanjut ada bilingual dan multilingual. Campur kode dan alih kode serta intervensi bahasa. Sedangkan faktor penghambat komunikasi antar budaya dalam masyarakat multikultural dipengaruhi oleh yang pertama ada etnosentrisme, yang kedua ada stereotip, yang ketiga prasangka, dan yang keempat ada relasi. Nah,